Perkenalkan, nama saya Vini Valentina Kaitu. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang edukasi insulin. Insulin suntik adalah jenis obat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasokan insulin yang dibutuhkan oleh penderita diabetes. Insulin merupakan hormon yang bertugas membantu mengolah gula yang telah diserap tubuh agar menjadi energi. Insulin juga berperan dalam menyimpan cadangan energi yang nantinya bisa digunakan jika suatu saat dibutuhkan oleh tubuh. Cara kerja insulin suntik sama dengan insulin alami, yaitu membuat gula dapat diserap oleh sel dan dipecah menjadi energi. Untuk terapi, ada berbagai jenis sediaan insulin yang tersedia yang terutama berbeda dalam hal mula kerja atau onset dan masa kerjanya. Sediaan insulin untuk terapi dapat digolongkan menjadi 4 golongan. Yang satu, insulin masa kerja singkat. Yang kedua, insulin masa kerja sedang. Yang ketiga, insulin masa kerja sedang dengan mula kerja cepat. Dan yang keempat, insulin masa kerja panjang. Insulin mempunyai peran yang sangat penting dan luas dalam pengendalian metabolisme. Insulin yang diekskresikan oleh sel-sel beta pankreas akan langsung diinfusikan ke dalam hati melalui vena aorta yang kemudian akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Efek kerja insulin yang sudah sangat dikenal adalah membantu transport glukosa dari darah ke dalam sel. Kekurangan insulin menyebabkan glukosa darah tidak dapat atau terhambat masuk ke dalam sel. Akibatnya, glukosa darah akan meningkat dan sebaliknya sel-sel tubuh kekurangan bahan sumber energi sehingga tidak dapat memproduksi energi sebagaimana seharusnya. Terdapat beragam sistem pemberian insulin, diantaranya dengan menggunakan spuit, pen insulin sekali pakai atau isi ulang, injektor tanpa jarum yang menggunakan tekanan sangat tinggi untuk mendorong semprotan halus insulin melalui kulit, dan insulin hirup. Pompa insulin mengantarkan insulin yang dibutuhkan tubuh. Terdapat 3 ukuran spuit, yaitu 1/3 cc dapat menampung 30 unit insulin, 1/2 cc dapat menampung 50 unit insulin, dan 1 cc menampung 100 unit insulin. Jenis spuit yang digunakan bergantung seberapa banyak insulin yang dibutuhkan oleh tubuh. Terapi insulin, efek obat yang tidak dikehendaki atau efek samping obat yang paling sering terjadi adalah hipoglikemia atau kurangnya kadar gula dalam darah. Keadaan ini dapat terjadi akibat dosis insulin yang berlebihan, saat pemberian yang tidak tepat, pemakaian glukosa yang berlebihan, misalnya olahraga anaerobik berlebihan. Untuk cara mengatasinya, bagi penderita diabetes disarankan untuk selalu membawa permen kemana saja, sehingga bila mengalami gula darah rendah dapat segera mengkonsumsi permen untuk menaikkan kadar gula darah dengan cepat. Selain permen, penderita juga dapat mengkonsumsi jus, buah, atau soft drink. Kemudian yang berikut efek obat yang tidak dikehendaki yang juga mungkin terjadi pada pemakaian insulin jangka panjang adalah lipodistrofi atau hilangnya jaringan lemak pada tempat penyuntikan atau pada area penyuntikan menjadi agak keras dan kadang-kadang dapat terjadi reaksi alergi termasuk pembengkakan. Untuk cara mengatasi, yang pertama kita harus tahu bahwa jenis lipodistrofi ini tidak berbahaya dan dapat dihindari dengan mengubah atau melakukan penyuntikan di lokasi suntikan yang berbeda. Dan yang ketiga adalah kadar kalium di dalam darah menurun atau terjadinya hipokalemia. Untuk pemantauan yang dilakukan, yang pertama pemantauan glukosa darah mandiri. Pemantauan glukosa darah mandiri memungkinkan pasien untuk melakukan penyesuaian insulin terhadap makanan yang dikonsumsi menjadi lebih baik dan memungkinkan pasien DM untuk mengkoreksi kadar glukosa darah yang berada di luar target sehingga dapat memperbaiki kadar HbA1c. Pemeriksaan keton itu yang kedua adalah pemeriksaan keton. Normal keton darah adalah kurang dari 0,6 mmol per liter. Keton darah lebih dari 3,0 biasanya disertai dengan asidosis sehingga harus segera dibawa ke IGD.
Yang ketiga, pemantauan HbA1c mencerminkan kondisi glikemia selama 8-12 minggu terakhir. HbA1c harus dipantau sebanyak 4-6 kali per tahun pada anak yang lebih muda dan 3-4 kali per tahun pada anak yang lebih besar. Sekian dari saya, terima kasih.